Bismillah walhamdulillah summa afdhalus salah wa azka taslim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin afdha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah kawan-kawan, dari utamanya praktisi Ruqyah dan Ruqyat dari Jamiah Ruqyah Swaja. Sudah cukup lama saya sendiri tidak ngonten begini karena memang satu dan lain hal. Tapi hari ini agak ada sedikit saja kericuhan di dunia maya, terutama yang berkaitan dengan kawan-kawan JRA yang dalam tanda kutip, maaf saya hanya menggunakan bahasa yang sedikit agak kasar saja, dalam tanda kutip diserang oleh beberapa pihak. Namun alhamdulillah bagi kami Jamiah Ruqyah Swaja ini, keilmuan kami yang diragukan, apa yang diajarkan oleh guru-guru kami dianggap sesuatu yang tidak kredibel, dianggap sesuatu yang tidak layak. Itu bukan hal yang begitu penting, urgent banget bagi kami. Yang penting kita, kawan-kawan Jamiah Ruqyah Swaja dimanapun Anda berada, kita tetap mempunyai satu tekad bahwa kita ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi apapun itu, isu, serangan, hujatan, atau mungkin dengan dalih membongkar pembodohan, atau yang sedikit lebih halus lagi, dalih membenarkan, meluruskan, maka kita terima semua itu dengan tersenyum saja. Senyum saja, gitu aja kok repot. Oke. Sebenarnya saya sudah punya materi ini cukup lama. Namun karena belakangan ada sedikit kericuan, saya akan memperkeruh suasana saja. Bagi kawan-kawan, saya akan sedikit memperkeruh suasana terkait dengan isu yang berkembang bahwa cukup lama serangan bagi Ahlussunnah wal Jamaah, kawan-kawan ini dianggap ruqyah yang syirkiyah. Salah satu alasan kenapa dikatakan syirkiyah, karena peruqyah Swaja mengaku bisa melihat jin. Jadi salah satu ciri ruqyah syirkiyah adalah ruqyah yang peruqyahnya mengaku bisa melihat jin. Wah, kalau memang begitu, Masya Allah. Kenapa saya memilih mengangkat isu yang ini? Karena isu ini sedikit lebih krusial, isu ini sedikit lebih berbahaya daripada isu dianggap pembodohan. Toh kalaupun kita dianggap pembodohan, yang penting kita hanya ingin bermanfaat, selesai urusan, tidak masalah. Kita dianggap tidak kredibel, kita harus membuktikan bahwa yang membuat kesurupan itu jin. Terus apa alasannya kok kita harus membuktikan? Kita hanya mengungkapkan sebagian sisi keilmuan, yang keilmuan ini juga diakui oleh ulama. Dan sebenarnya semua sudah mengakui, selesai urusan. Kalau ada ulama yang mengatakan mereka yang kesurupan, mereka yang abreaksi itu karena jin, memang ada ulamanya begitu. Kalau sudah mengaku ya sudah selesai kan sebenarnya seharusnya. Kenapa harus kita membuktikan? Bahkan kalau dalam konsepnya al-bayyinatu 'alal mudda'i. Bukti itu merupakan kewajiban orang yang menuduh, mendakwa. Di pengadilan pun yang diharuskan membuktikan adalah yang jaksa penuntut umum. Yang diharuskan membuktikan adalah mereka yang menuduh. Kalau kita hanya menyampaikan sisi keilmuan, kenapa harus membuktikan ke orang per orang, perseorangan, bukan sebuah keharusan. Abaikan saja, itu tidak penting. Tapi mohon maaf, bukan kami meremehkan Anda yang menganggap kami tidak tertarik untuk ajakan pembuktian itu.
Jadi saya mengabaikan ini. Kawan-kawan juga saya harap kawan-kawan dari CRA semuanya abaikan. Anggap saja itu sebuah pembelajaran untuk kita untuk menata hati kita dan untuk belajar lebih banyak lagi. Alhamdulillah begini kawan-kawan. Saya memilih manusia, judul materi ini adalah manusia bisa melihat jin. Manusia bisa melihat jin. Bisa. Siapa yang bilang? Nanti dulu. Nah, judul ini saya buat sebagai jawaban atas tuduhan yang saya katakan di awal tadi, bahwa di antara ruqyah syirkiyah tanda-tandanya adalah peruqyahnya bisa mengaku bisa melihat jin. Itu di antara tanda-tanda ruqyah syirkiyah. Oke. Apakah klaim ini, tuduhan ini serta-merta bisa dibenarkan? Belum tentu juga, meskipun sebagian mereka yang ruqyahnya batil. Sekali lagi, mari kawan-kawan CRA dimanapun Anda berada, kita mengedepankan terma pilihan kata adalah ruqyah itu hak dan ruqyah batil. Sebagaimana terma ini, pilihan ini adalah pilihan yang boleh diungkapkan oleh Rasulullah. Kita tahu semua, sering kami mengungkapkan bahwa Rasulullah sendiri memilih pilihan bukan ruqyah syariah dan ruqyah syirkiyah, enggak. Rasulullah sendiri memilihnya adalah ruqyatu haqqin, ada ruqyatu batil. Maka kita memilih ruqyah batil. Bisa melihat jin juga tidak serta-merta batil, apalagi serta-merta syirik. Maka sebuah pertanyaan besar kalau dikatakan melihat jin itu ruqyah syirkiyah. Benarkah itu? Oke, sebelum kita jauh melangkah ke sana, saya memilih menggunakan dalil yang dipakai oleh mereka yang menuduh bahwa yang mengaku bisa melihat jin itu ruqyah syirkiyah. Dalilnya adalah di surat Al-A'raf ayat 27 disebutkan, ya bani adama la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarunnahum inna ja'alna syayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun. Untuk saudara kami yang mungkin tidak paham dengan bahasa Arab, terjemahnya, wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan. Sebagaimana halnya dia, setan itu, telah mengeluarkan ibu bapakmu, yaitu Nabi Adam dan Ummuna Hawa dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Ini mahallus syahid, titik pandangnya adalah sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari satu tempat, dari sudut, dari sisi yang kamu tidak bisa melihat mereka. Jin bisa melihat kita dari sudut, dari sisi, dari arah, dari tempat yang kita tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu sebagai pemimpin. Terjemah di sini, kalau nggak usah dipermasalahkan lagi, terjemah di pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Dari dalil ini kemudian dikatakan bahwa setan bisa melihat kita dan kita tidak bisa melihat setan. Nah, oke, kita tahu yang maklum di kita adalah Al-Quran ini masih terlalu global, sehingga untuk memahami Al-Quran sangat seringkali diperlukan hadis. Hadis sendiri masih sering membutuhkan penjelasan-penjelasan. Maka kemudian ulama-ulama kita lebih memilih menjelaskan menggunakan pendapat-pendapat ulama, meskipun tetap mengacu kepada hadisnya. Nah, selanjutnya menyikapi ayat ini di antara ulama terjadi perbedaan pendapat tentang setan. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, itu bahwa setan itu bisa melihat kita dari sisi yang kita tidak bisa melihat mereka. Ini ada di antaranya satu pendapat yang menyatakan bahwa
yang bisa melihat setan, yang bisa melihat jin itu hanya Nabi. Oke, kenapa saya bisa mengatakan begitu? Di tafsir Al-Qurtubi, "Fasakharna lahu riha tajri bi amrihi ruhan haitsu ashab wasyayatina kulla banna'in wa ghawwasin wa akharina muqarranina fil asfad. Hadza 'ata'una famnun aw amsik bighairi hisab." Kemudian kami tundukkan kepada angin yang berhembus dengan baik menurut perintahnya. Kami tundukkan kepadanya, kepada Nabi Sulaiman ini, angin yang berhembus dengan baik, menuruti perintahnya kemana saja yang dikehendaki. Wasyayatina kulla banna'in wa ghawwas. Dan kami tundukkan kepadanya pula setan-setan. Semuanya ahli bangunan, wa ghawwas, dan ahli menyelam. Ayat 38-nya, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu. Inilah anugerah kami, maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri tanpa perhitungan. Ini dari ayat ini pada kalimat fasakharna lahu riha tajri bi amrihi ruhan haitsu ashab ini, haitsu ashab ini dijelaskan oleh sebagian ulama, fal jinnu kanu mar'iyina wa zahirina li Sulaiman alaihissalam bi mu'jizah. Bahwa jin ini dan bisa dilihat oleh Nabi Sulaiman, nyata dilihat oleh Nabi Sulaiman dengan jalur mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Maka mana alamu, sebagaimana kita tahu, annal mu'jizata amrun khariqun lil 'adah. Bahwa kemukjizatan itu sesuatu yang menembus batas kewajaran. Wa amrun tajri hawaditsu khilafan lil umuri lati tajri tab'an lis sunan al kauniyah. Dan hal-hal yang kejadiannya berbeda dengan sesuatu yang sudah biasa berlaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah dalam alam nyata ini. Wa kama hadatsa li Rasul Muhammadin alaihi salatu wassalam min ru'yatihi lil jin fi mawadhi'a katsirah. Dan sebagaimana terjadi pernah kepada Rasulullah dalam beberapa waktu, Rasulullah bisa melihat jin di beberapa tempat yang berbeda. Sampai pada kalimat wa maji'u syaitani ilaihi bi syu'alatin min narin liyuhriqa biha wajah. Dan pada saat Isra Mi'raj ini Rasulullah didatangi oleh jin, oleh setan dengan membawa obor yang berusaha untuk membakar wajah Rasulullah. Kemudian disimpulkan fal basyaru la yarawnal jinna. Fal basyaru la yarawnal jinna 'inda hadzal fariq. Bahwa manusia tidak bisa melihat jin menurut pendapat ini. Illa ayyakuna dzalika nabiyyan. Ingat ini, kecuali yang bisa melihat adalah nabi. Ini pendapat pertama. Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa manusia tidak bisa melihat jin secara mutlak kecuali nabi sebagai bentuk mukjizat, sah. Enggak masalah, kita enggak memakai ini, monggo, memakai ini pun enggak masalah. Nah, ini masih kelanjutan yang menyatakan bahwa hanya nabi yang bisa melihat jin, diperkuat di tafsir Al-Qurtubi. Fa fi tafsirin qouli ta'ala innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatina awliya lil ladzina la yu'minun, pada surat Al-A'raf tadi. Imam Al-Qurtubi menjelaskan qala an-Nuhas min haitsu la tarawnahum, dari Imam An-Nuhas, ini kata Imam Al-Qurtubi. Imam An-Nuhas menyatakan dari sisi kalian tidak bisa melihat jin ini yadullu ala annal jinna la yurawna illa fi waqti nabiyyin
liyakuna dzalika dalalatan ala nubuwatih. Itu menunjukkan bahwa jin itu tidak bisa dilihat kecuali di era kenabian. Yang di era kenabian itu ditunjukkan kepada Nabi tujuannya untuk menguatkan, menunjukkan kenabiannya Nabi itu. Sehingga dari sini kemudian ada yang menyimpulkan, ulama yang menyimpulkan jin itu tidak bisa dilihat sama sekali. Lianna Allah Jalla wa Azza khalaqahum khalqan la yarawna fihi. Karena Allah menciptakan makhluk, menciptakan jin itu sebagai makhluk yang manusia tidak bisa melihatnya. La yurawna fihi, yang jin itu tidak bisa dilihat. Wa innama yurawna idza nuqilu an suwarihim. Dan jin itu hanya bisa dilihat ketika jin itu dipindah. Yang kemudian oleh bahasa ulama kita diistilahkan dengan tasyakul. Mereka beralih rupa menjadi bentuk-bentuk tertentu. Wa dzalika minal mu'jizatil lati la takunu illa fi waqtil anbiya sallallahu alaihim. Dan itu muncul nabi-nabi yang bisa melihat jin itu hanya sebagai bentuk mukjizat. Imam Al-Qurtubi menambahkan, qala Al-Qurtubi qala Al-Qushairi. Imam Al-Qurtubi menambahkan, Imam Al-Qushairi menyatakan begini. Statement dari Imam Al-Qushairi, ajrallahu al-'adah bi anna bani Adam la yarawna syayatina al-yaum. Ini Imam Al-Qushairi versi Imam Al-Qurtubi, bahwa Allah membuat sebuah tradisi kebiasaan yang terjadi pada alam kehidupan manusia, bahwa manusia tidak bisa melihat jin pada hari ini, pada era kita setelah kenabian. Ini pendapat Imam Al-Qushairi menurut Imam Al-Qurtubi. Jadi kalaupun ada yang menolak tegas bahwa manusia tidak bisa melihat jin, ya wajar, karena ada pendapat seperti ini. Biar mereka mengikuti itu, dan kita nggak bisa menyalahkan mereka, itu hak mereka. Pendapat kedua, manusia mutlak tidak bisa melihat jin, bahkan Nabi pun tidak bisa melihat jin. Nah, ini juga agak ekstrim. Jangankan manusia, Nabi pun tidak bisa melihat jin. Loh, apa ada ulama menyatakan gitu? Ada ini, sampaikan. Allazi yungkiru hatta ru'yatan Nabi sallallahu alaihi wasallam lil jin. Abdullah An-Nauri. Orang yang mengingkari, bahkan sampai pengingkaran Nabi Muhammad sendiri melihat jin, mengingkari keberadaan Nabi Muhammad melihat jin, maka Imam Abdullah An-Nauri menyatakan dalam fi jawabi an su'alin ujiha ilaihi an ru'yatir rasuli alaihi salamu lil jin. Dalam sebuah jawabannya atas sebuah pertanyaan yang diajukan tentang apakah Nabi Muhammad itu melihat jin. Jawaban Imam Abdullah An-Nauri, lam yathbut anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'al jinna bi ainaihi. Tidak ada keterangan yang baku yang menunjukkan bahwa Rasulullah melihat jin dengan dua mata. Dua mata mulia beliau melihat jin langsung. Maka keterangan yang baku seperti itu menurut Imam Abdullah An-Nauri, jangan menyalahkan saya loh ya, ini hanya menukil saja. Menurut Imam Abdullah An-Nauri tidak ada yang baku. Wa inna ma auha ilaihi anna nafara minal jinni istama'a ilaihi. Hanya saja wa inna ma uhiya ilaihi. Nabi Muhammad hanya diberi wahyu bahwa sebagian kelompok dari jin mendengarkannya. Allah Ta'ala qul uhiya ilayya anna istama'a nafarum minal jin. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba di surat Al-Jin ayat 1. Allah memfirmankan, katakanlah wahai Muhammad, kami wahyukan bahwa aku diberi wahyu bahwa sesungguhnya sebagian kelompok dari jin mendengarkan. Kemudian mereka, jin-jin yang mendengar wahyu itu, inna sami'na Qur'anan ajaba. Wah, ini kami sungguh mendengar. Ini kata-kata jin.
kepada sesama jin. Saya juga belum pernah melihat jin, saya juga belum pernah tahu, pada masa ini saya juga belum hidup. Nah, saya mendengar ayat Al-Quran yang begitu ajaib, begitu luar biasa. Ini Al-Qur'annya. Dan penjelasannya, wa huwa la yuthbitur ru'yah illa lin Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan orang yang mengingkari ini tidak menyatakan secara baku bahwa terjadinya melihat jin itu kecuali kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebab kama warada fil ayatil lati tabayyana taskhirul jinnilah. Sebagaimana ayat-ayat yang disampaikan yang menjelaskan tentang ditundukkannya jin bagi Nabi Sulaiman. Wa ala hadza, hanya saja ini ada ulama yang menjelaskan tentang pendapat Imam Abdullah An-Nauri ini mengkritisi juga. Hanya mengkritisi. Artinya perbedaan ini sekaligus menunjukkan kepada kita kedewasaan ulama itu. Berbeda, tapi jangan kemudian lantas kamu harus membuktikan, kamu harus begini, kamu itu tidak kredibel dan lain-lain. Itu kurang dewasa. Kalau berbeda silahkan berbeda, ya sudah. Kita jalani sesuai perbedaan saja. Wa ala hadza fa huwa yukhalifu kullal ara allati tajma'u ala ru'yatin nabiyyi alaihi salatu wassalam. Dan menurut pendapat ini berbeda. Bahasanya halus. Menurut pendapat ini berbeda dengan semua pendapat yang sepakat bahwa Nabi bisa melihat jin. Namun ini membuktikan ada yang menyatakan bahwa manusia bahkan Nabi pun mutlak tidak bisa melihat jin. Meskipun ini oleh sebagian ulama masih diklaim juga, masih dikritisi juga bahwa ini tidak berarti kemudian bisa diterima begitu saja, karena dianggap berbeda dengan semua pendapat. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Pendapat yang ketiga, manusia bisa melihat jin. Nah, ini yang kemudian lantas sebagian muslimin dengan satu pendapat, satu ilmu yang didapat dari gurunya, satu ilmu yang didapat dari ustadznya, dari kajian-kajian, kemudian menyatakan yang bisa melihat jin itu syirik. Nanti dulu. Kenapa? Baca ini pendapatmu dulu. Manusia bisa melihat jin. Qala ba'dul ulama fi hadza dalilun ala anna jinna la yurawna. Biqaulihi min haitsu la tarawnahu. Menurut ulama di ayat ini, ayat innahu huwa yarakum min haitsu innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, itu dari kata min haitsu la tarawnahum itu qila menunjukkan pendapat ulama bahwa jin itu tidak bisa dilihat. Ini dalilnya. Tapi ada satu pendapat yang tidak disebutkan, sayangnya di sini tidak disebutkan bahwa di sini di kalimat ini tidak langsung disebutkan bahwa itu siapa yang mengatakan. Namun ada kalimat qila jaizun ayyuraw. Nah, itu bisa dilihat. Bisa saja dilihat jin itu. Kenapa? Alasannya li'anna Allah Ta'ala idza arada ayyuriyahum kasyafa ajsamahum hatta tura. Karena sesungguhnya ketika Allah menghendaki untuk menunjukkan, memperlihatkan jin kepada manusia, maka Allah akan membuka jisim-jisim jin. Terlepas jisim ini latif atau kasif. Mau memilih yang latif, monggo, memilih yang kasif silahkan. Tapi di sini nanti akan ada penjelasan yang kita pakai di JRA ini khususnya kepada kita ulama dari kalangan NU dan Ahlussunnah wal Jamaah umumnya. Maka ini ada pendapat yang diterima, artinya kita juga mempunyai pijakan, nggak usah kita meributkan pendapat mereka. Ketika Allah menghendaki, Allah akan membuka jisim-jisim
jin itu sehingga bisa terlihat. Ini di tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Imam Al-Qurtubi. Diperjelas lagi. Wa amma qaulu ta'ala innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Inna ja'alna syayatina awliya lil ladzina la yu'minun. Ini diperjelas masih dalam satu kitab bersama hikayatan an iblis wa qabilihi minasyayatin. Ayat ini menceritakan tentang kondisi iblis dan kawan-kawannya. Iblis CS dari kalangan setan. Terus diperjelas faqad qala Imam Asy-Syaukani. Imam Asy-Syaukani sungguh telah menyampaikan begini. Faqad istadalla jama'atun min ahli ilmi bihadhil ayah ala anna ru'yatasy syayatini ghairu mumkinah. Sungguh sekelompok ulama, sekelompok ahli ilmu telah menggunakan ayat ini sebagai dalil bahwa sesungguhnya melihat jin itu tidak mungkin. Belum selesai loh ya, ini masih koma loh ya, masih koma ini tandanya melihat jin itu tidak mungkin menggunakan dalil ini. Ini Imam Asy-Syaukani. Kita tahu Imam Asy-Syaukani ini sedikit agak dekat keilmuannya dengan kelompok-kelompok yang menganggap melihat jin, mereka yang bisa melihat jin itu syirik. Kelompok yang menyebut ini sering menggunakan Imam Asy-Syaukani juga. Walaisa fil ayati ma yadullu ala dzalik. Tapi Imam Asy-Syaukani menyatakan, tapi ayat ini tidak serta-merta menunjukkan bahwa manusia tidak bisa melihat jin. Ini Imam Asy-Syaukani itu menyatakan, walaisa fil ayah ma yadullu ala dzalik. Ayat ini tidak serta-merta menunjukkan bahwa manusia itu tidak mungkin melihat jin. Bahwa yatu ma fiha annahu maksudnya ay iblis yarona min haitsu la narah. Ujung-ujungnya mentok-mentoknya ayat ini menyatakan bahwa iblis bisa melihat kita tapi kita tidak melihat iblis. Walaisa fiha anna la narahu abadan. Bukan ayat ini menunjukkan bahwa kita selamanya manusia ini tidak bisa melihat jin. Ini kata Imam Asy-Syaukani. Laisa fiha anna la narahu abadan. Ini tidak menunjuk, ayat ini tidak menunjukkan bahwa manusia tidak bisa melihat jin selamanya. Fa inna intifa'ar ru'yati minna lahu fi waqti ru'yatihi lana la yastalzimu intifa'aha mutlaqan. Karena ketidakmampuan manusia kita melihat jin dalam waktu kondisi dari sisi jin bisa melihat kita itu tidak memastikan la yastalzimu intifa'aha mutlaqan, tidak memastikan ketidakmungkinan manusia melihat jin secara mutlak. Artinya masih tidak menafikan kemungkinan manusia masih bisa melihat jin. Imam Asy-Syaukani melanjutkan tsumma innal maqsuda minal ayah ada ru'yatina lahum ala suratihimul asliyah. Ini kata Imam Asy-Syaukani bahwa kemudian target utama, maksud urgensi dari ayat ini adalah manusia tidak bisa melihat jin dalam bentuk aslinya allati khalaqahumullahu 'alaiha, yang Allah menciptakan jin itu dalam bentuk itu. Jadi melihat pendapat Imam Asy-Syaukani ini tidak menutup kemungkinan, sangat tidak menutup kemungkinan manusia masih bisa melihat jin. Dan ayat ini tidak serta-merta membatasi secara mutlak manusia tidak bisa melihat jin serta-merta. Enggak. Ini menurut Imam Asy-Syaukani ya, bukan pendapat saya. Diperkuat lagi wa yaqulul Alusi. Imam Alusi, lagi-lagi Imam Alusi ini secara keilmuan agak dekat ke Salafi. Waqtura ayil jin bisuarin ghairi suarihal asliyah. Dan kadang jin bisa dilihat selain bentuk aslinya.
bentuk aslinya jin kadang bisa dilihat. Bal wa bi suwarihal asliyah allati khuliqat 'alaiha kal malaikati 'alaihimussalam. Ini Imam Alusi. Bahkan jin bisa dilihat dalam bentuk aslinya sebagai yang mana jin itu diciptakan dalam bentuk itu sebagaimana malaikat. Artinya Imam Alusi dan Imam Asy-Syaukani termasuk yang mengakui kemungkinan adanya jin bisa dilihat dalam bentuk aslinya. Wa hadzal lil anbiya'i sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kemungkinan ini terjadi kepada para nabi. Nabi mungkin sangat mungkin bisa melihat jin dalam bentuk aslinya. Wa man sya'allahu ta'ala min khawasi ibadihi azza wa jalla. Ada tambahan ini. Dan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah dari hamba-hamba Allah yang spesial. Siapa? Ya entah, kita nggak tahu. Mungkin kalau di kalangan kita Ahlussunnah wal Jamaah mengakui keberadaan para wali, para aulia, mengakui banyak para ulama yang mengaku bisa melihat jin dalam bentuk aslinya. Kalau memakai pendapat ini sah terjadi. Jadi nggak masalah. Oke. Jadi kawan-kawan, kalau kalian Anda kawan-kawan yang percaya manusia para wali bisa melihat jin, ini kita nggak perlu takut kita anggap itu syirik. Kenapa? Karena ada keterangan yang menyebutkan. Bahkan memperjelas lagi dengan riwayat yang menunjukkan bahwa manusia selain Nabi bisa melihat bentuk jin. Ini tidak saya baca lebih panjang untuk menghemat waktu. Kisah tentang seorang sahabat Ammar bin Yasir yang membunuh jin di sebuah sumur ketika sahabat Ammar bin Yasir mengambil air di sana. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberi ridhonya kepada sahabat Ammar bin Yasir dan sahabat Abu Hurairah serta semua sahabat Nabi, bahwa sahabat Abu Hurairah memberi komentar, inna Ammar bin Yasir, sesungguhnya Ammar bin Yasir ajarahullahu minasyaitani ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Atas statement, atas bahasa ungkapan yang disampaikan oleh Rasulullah, Ammar bin Yasir ini diselamatkan oleh Allah. Diselamatkan oleh Allah dari gangguan jin sehingga bisa melihat jin itu dengan mata kepala sendiri. Menurut pemahaman ini, meskipun bisa saja hadis ini diarahkan kepada melihat dalam bentuk yang tidak bentuk aslinya. Jadi kesimpulannya, pendapat ketiga, manusia bisa melihat jin dalam bentuk aslinya. Kalau ada yang menyatakan begini, ini ilmunya, silahkan pakai ini, enggak masalah. Tidak serta-merta terus karena dia berjin kemudian syirik. Di mana syiriknya? Hanya mengaku melihat jin saja kok dikatakan syirik? Maka ini bisa dipakai. Tapi apakah saya memakai ini? Enggak, saya enggak memakai ini. Saya hanya menunjukkan keilmuan membahas bab ini sebenarnya sudah habis, sudah selesai, enggak usah diperpanjang. Ini loh, ada ulama yang menyatakan, bahkan ulama yang dekat dengan keilmuan Wahabi, keilmuan yang mereka menyatakan bisa melihat jin itu syirik, Imam Asy-Syaukani dan Imam Al-Alusi. Sekarang jumhur ulama, dan saya kalau dari kalangan ulama Syafi'iyah jelas, saya mengambil satu pendapat dari Syekh Rasyid Ridho. Kita juga tahu Syekh Rasyid Ridho ini, kalau beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menyatakan salah satu ulama yang kita dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah khususnya dari NU layak hati-hati, mewaspadai keilmuan. Bukan berarti ini mutlak menyalahkan, melarang, enggak. Kita mewaspadai. Bahkan dianggap di Risalah Ahlussunnah wal Jamaah beliau menyebut nama ini juga. Qala Muhammad Rasyid Ridho wal jumhur ala annal jinna tatasyakkal. Menurut pendapat kebanyakan ulama, jin itu bisa berubah bentuk. Tasyakul. Wa qala fi mawtinin akhar. Di tempat yang lain, Imam Rasyid Ridho menyatakan wahtalafat
firaqul muslimina fi tasyakkulihi fi suwar. Dan beberapa kelompok di kalangan muslimin mengalami berselisih pendapat dalam kemungkinan jin itu tasyakul dalam beberapa bentuk. Maknanya ada yang menyatakan tidak bisa tasyakul, tidak bisa berubah bentuk, ada yang menyatakan bisa. Tapi fal jumhur yusbituna. Kebanyakan ulama menurut Syekh Rasyid Ridho menyatakan bisa. Jin bisa tasyakul, bisa berubah bentuk. Maqal al-Majlisi. Imam al-Majlisi menyatakan la khilafah bainal muslimin fi annal jinna wasyayatina ajsamun latifah. Ini yang pendapat yang dipakai Cak Gofar mungkin. Di kalangan muslimin, maaf, kalau dikatakan oleh seorang ulama tentang muslimin yang menyatakan tentang sebuah keilmuan, insya Allah kemungkinan besar yang paling dekat pemahamannya adalah muslimin itu adalah ulama, bukan muslimin seperti kita orang-orang bodoh-bodoh seperti ini, enggak. Di kalangan muslimin, kalangan ulama, saya mengikuti pendapat yang menyatakan itu. Di kalangan ulama tidak ada perbedaan pendapat, la khilafah. Tidak ada perselisihan fi annal jinna wasyayatina ajsamun latifah, bahwa jin, setan itu jisim latif. Jisim latif itu apa? Jisim jasad lembut, makhluk halus yang tidak bisa diraba oleh indrawi, tidak bisa dibagi-bagi menurut satu pemahaman. Yang pasti jisim latif, bukan jisim kasif. Ini pendapat di sini. Kalau Cak Gofar pakai ini, ya itu sah bagi Cak Gofar. Kalau saya pakai ini, ya sah karena kebanyakan ulama menyatakan begitu. Yurawna fi ba'dil ahyan, meskipun jisim latif, tapi mereka bisa dilihat dalam keadaan tertentu, dalam waktu tertentu. Wala yurawna fi ba'diha, dan dalam sebagian keadaan yang lain tidak bisa dilihat. Nah, yang dimaksud dalam waktu tertentu, keadaan tertentu ini pada saat tasyakul, pada saat berubah bentuk, mewujudkan diri, sebagaimana kisah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menangkap jin yang mencuri zakat itu pada saat jin tasyakul. Bagaimana Rasulullah kemudian berkomunikasi dengan jin, sahabat Abdullah bin Mas'ud kemudian melihat Rasulullah ketika berkomunikasi dengan jin. Itu oleh ulama, sebagian ulama diarahkan ketika jin itu berubah dari bentuk aslinya. Laqad ja'alahumullahu lahumul qudrah 'ala tasyakkuli bi ashkalin mukhtalifah. Dan Allah memberi kekuatan, kemampuan kepada jin untuk berubah bentuk dalam bentuk yang berbeda. Waswarin mutanawwi'ah, dan dalam bentuk yang macam-macam. Kama huwa al-azhar minal akhbar wal athar. Sebagaimana itu jelas, lebih jelas, sangat jelas di pendapat-pendapat ayat, hadis dan pendapat ulama. Tsumma innal maqsuda minal ayah adamu ru'yatina lahum ala suratihimul asliyah allati khalaqahumullahu 'alaiha. Kemudian ayat innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la tarawnahum tadi, yang dimaksud itu bukan tidak mungkin dilihat, tapi tidak mungkin dilihat dalam bentuk aslinya. Ini di sini kita semua sudah sepakat kok. Kawan-kawan yang mempunyai basic keilmuan dari Salafi, Wahabi, atau yang memilih manusia tidak benar-benar jin dalam bentuk aslinya, kita pun sebenarnya di CRA juga begitu. Kita pun sebenarnya di titik ini sama. Kita di CRA pun, kawan-kawan di CRA, kiai-kiai, ulama-ulama yang mengaku bisa melihat jin, mereka tidak bisa melihat jin dalam bentuk aslinya. Catat ini. Bukan berarti kemudian mereka melihat jin, melihat bentuk aslinya, enggak. Ini di semua kawan di CRA insya Allah melihat seperti ini. Mereka tidak pernah mengklaim saya melihat jin dalam bentuk aslinya. Kiai-kiai tidak pernah mengklaim itu. Jadi di titik ini sebenarnya sudah ada kesamaan. Ini pendapat kebanyakan ulama. Allati sabata tasyakkuluhum biha. Oke. Diperkuat qala al-Hafiz Ibnu Hajar inna syayatina qad yatasawwaru bi ba'dis suwar fatumkinu ru'yatuh. Imam Ibnu Hajar menyatakan bahwa setan jin itu bisa berubah bentuknya, menunjukkan bentuk dalam bentuk yang sebagian bentuk
sebagian pola yang berbeda, maka ketika seperti itu kemungkinan bisa dilihat. Jadi kesimpulannya pendapatnya adalah jumhur ulama menyatakan, dan ini yang kita ikuti, menyatakan manusia tidak bisa melihat jin dalam bentuk asli. Kalau sudah tasyakul, yang dilihat oleh anak-anak indigo, yang dilihat oleh kawan-kawan ketika kawan-kawan merasa melihat penampakan, kemudian yang dilihat oleh kiai-kiai, kita pun mengakui bahwa itu bukan bentuk aslinya. Sebenarnya sudah selesai, nggak usah dipermasalahkan. Kalau masih menganggap itu syirik, ya itu hak antum, tapi kami ingin menjelaskan menunjukkan itu. Kesimpulan sekarang, pendapat ulama tentang apakah jin itu bisa dilihat atau tidak. Ada pendapat pertama, kebanyakan ulama menyatakan jin bisa dilihat saat berubah wujud dari bentuk aslinya dan dilihat dalam waktu tertentu, tidak pada waktu yang lain. Ini pendapat yang paling banyak dipakai, dan kita semua pada titik ini insya Allah sama. Kalau ada yang menyatakan tidak bisa dilihat secara mutlak, ya itu silahkan, mungkin pendapat berikutnya nanti. Kemudian pendapat kedua, Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hazm, Imam An-Nuhas, Al-Qushairi dan sebagian muhaddisin menyatakan jin hanya bisa dilihat khusus oleh para nabi. Ini menurut sebagian pendapat. Pendapat yang ketiga, hanya sebagian ahli hadis menyebutkan bahwa jin itu tidak bisa dilihat, baik dalam bentuk aslinya atau secara mutlak, baik oleh manusia biasa atau bahkan oleh nabi sekalipun, tidak bisa melihat bentuk jin, tidak bisa melihat bentuk jin dalam bentuk aslinya, mutlak. Ini pendapat ketiga. Ini bagi yang mengatakan jin tidak bisa dilihat dalam bentuk aslinya. Pendapat yang keempat, Imam Al-Alusi dan Imam Ibnul Arabi menyatakan jin bisa dilihat, manusia bisa melihat jin dalam bentuk aslinya. Siapa? Yaitu para nabi dan orang-orang yang spesial yang dipilih oleh Allah, diberi kekhususan oleh Allah untuk bisa melihat jin. Keterangan ini di Al-Mawsu'ah Al-Abdiyah dari Syekh Alwi bin Abdul Qadir As-Saqaf. Jadi kenapa saya tidak mengambil dari kitab-kitab yang jelas-jelas dari ulama-ulama yang dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah Syafi'iyah? Kalau kita maklum, karena kalau kitab-kitab kita semuanya sudah jelas lah, nggak usah dibahas. Saya memilih keterangan yang dari kalangan sementara pihak yang menolak tentang keberadaan jin bisa dilihat. Oke, semoga keterangan ini bisa menambah wawasan, menghentikan pertikaian bagi kita yang merasa bisa melihat jin. Alhamdulillah, semoga keyakinan itu tidak merusak keimanan kita. Bagi yang tidak merasa tidak bisa melihat jin, jangan kecil hati. Bagi peruqyah dia melihat jin, jangan kecil hati. Bagi kawan-kawan yang lain yang meyakini bahwa yang melihat jin, yang mengaku oleh jin itu syirik, tolonglah, ini ada ilmu yang bisa dipakai oleh ulama, oleh orang-orang yang mengaku bisa melihat jin, itu bukan serta-merta sebuah kesyirikan. Semoga menambah wawasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.